Oke. Nah, kita masuk sekarang ke regulasi diri ya, teman-teman. Jadi regulasi diri ini adalah, saya mengajak ke diri kita dulu ya, sebelum nanti ngomongin tentang, tim kita atau kolega kita gitu. Tapi bagaimana kita mengelola diri kita ketika Ya. kita ada rasa tidak nyaman atau tidak aman dari masa lalu. Oke. Nah, kalau saya boleh tambahkan ini, saya masukkan lagi slide-nya Hmm. Maya nih. Ketika Maya merasa terancam, atasannya terus membanding-bandingkan Maya dengan si atasannya dulu waktu jadi koordinator, gitu ya. Maya sebaiknya meregulasi dirinya dulu, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua menghadapi situasi yang seperti ini, dibanding-bandingkan, misalnya urusan usia aja, mentang-mentang masih muda gitu ya, kita sering disepelekan dan kita ngerasa aduh gitu ya. Pertama-tama yang harus dilakukan ya kita harus meregulasi diri kita dulu. Kalau kita emosi dan emosinya lepas kontrol, itu membuktikan bahwa kata-kata mereka benar. Kita jangan-jangan terlalu muda untuk posisinya, memang kurang baik jika dibandingkan yang lain dan lain sebagainya. Penting sekali meregulasi diri. Lanjut silakan Bu Nino. Ini saya tampilkan nih. Oh ya, ya oke. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang valid, Bapak Ibu. Perasaan kita itu bukan sesuatu yang imajinasi gitu atau itu nggak fakta gitu, bukan. Tapi perasaan itu memang betul adanya dan dia diatur di otak amigdala tadi itu gitu. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah kita kenali perasaan nggak nyaman apa sih nih yang ada di diri saya. Kalau tadi misalnya kasusnya si Maya, berarti di situ dia ada rasa sakit hati mungkin, tidak nyaman karena dibanding-bandingkan dengan koordinator sebelumnya. Atau Saya mungkin waktu kecewa, waktu kecil dia dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya misalnya bisa gitu ya. jadi, bisa jadi. Jadi saya kecewa, saya sakit hati. Nah, kenali dulu itu perasaan tersebut. Gitu. Kemudian nanti ambil alih perasaan yang ada di kita dan kita perlu mengelola dengan cara mengekspresikan perasaan yang ada. Oke, lanjut Pak. Oke, kenali perasaanmu. Contohnya di sini adalah kalau positif ya perasaan yang gembira, bahagia, atau yang negatif ya rasa bersalah tadi itu marah, menyalahkan orang tersebut, depresi, dendam dan seterusnya. Nah, lanjut Pak, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk membayangkan jika memang ada kejadian yang memicu perasaan-perasaan tersebut. Boleh kalau tidak keberatan diketik di chat. Bisa kejadian yang positif yang membuat saya ternyata saya bisa ya matematika itu gitu, ternyata nggak susah gitu. Nah misalnya gitu ya, atau Jadi ini perasaan yang ngomongin masa negatif. lalu ya Bu Ninong ya. Dan ini masa lalu ini bisa ketika SD, SMP, SMA, kuliah, ya, atau TK mungkin kalau memang kejadian itu sangat membekas. Jadi Boleh? yang kita minta dari para peserta adalah coba ingat perasaan, mungkin saya pengen coba perasaan-perasaan yang negatif gitu ya. Saya paling kesel ketika dibanding-bandingkan, misalnya gitu ya. Saya paling malu atau nggak pede ketika disuruh tampil di depan kelas, misalnya gitu ya. Betul, Saya betul. misalnya kecewa karena teman saya yang saya anggap sahabat, ternyata dia misalnya menipu saya gitu ya. Perasaan-perasaan di masa lalu yang negatif yang sampai sekarang terbawa ke masa ini ya, dewasa gitu ya. Saya paling Saya tidak terima suka kalau kasih ada deh. nih. Oke. Ini KB Sizu. Nah, Kelompok ini bermain ya. kelompok bermain ini ya. Kalau boleh dengan Ibu siapa ini? Saya paling tidak suka kalau ada tim saya yang tidak jujur. Yes. Oke. Hai Ibu. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Maaf, saya terpaksa Nggak. tutup karena kondisinya capek banget hari ini full webinar. Oh Oh, baik baik. baik-baik. Saya masih setia mendengarkan Bu ini. Dengan Baik. Ibu siapa?
Saya dengan Ibu Zubaidah loh, Pak. Oh, si Yang mungkin kemarin iya. Siti Zubaidah. Oh gitu, baik. Terima kasih. Baik. Supaya lebih ini gitu, Pak, kece gitu loh, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Zubaidah. Nah, ini Ibu Amelia, dari kecil susah punya pilihan karena Bapak saya sangat dominan dan cenderung tidak memberi. Oke. Makasih Ibu Amelia. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi gitu. Mungkin kalau ada lagi, kalau enggak kita bisa lanjut, Pak. Ya, jadi ini unik ya. Bagaimana situasi pengalaman kecil kita dulu gitu ya, yang begitu membekas, ternyata masih membekas sampai sekarang, dan setiap ada situasi yang mirip gitu ya, atau bahkan sama, itu jadinya muncul lagi gitu. Kalau terlalu cuek itu positif atau negatif ya. Mungkin tergantung konteksnya ya Bu Uli ya. Tergantung konteksnya, betul. Dan Ibu Teringani siapa nih? Ini maaf, Ibu atau Bapak Uli nih? Aduh, mohon maaf nih. Oke. Ibu, Pak. Oh, Ibu ya. Maaf ya. Ibu Uli. Terima kasih, Bu. Iya, jadi terlalu cuek. Jadi kalau misalkan dibandingkan atau misalkan ditantang, ayo kamu pasti bisa gitu. Jadi nggak terlalu mikirin gitu orangnya, nggak terlalu ambil pusing gitu dalam jika atasan tuh menekan kita seperti itu gitu. Oh iya. Apa negatif tuh? Oke, tergantung dengan konteksnya dan apakah tujuannya atau targetnya tercapai gitu. Yang penting itu gitu. Dan biasanya cuek itu adalah salah satu mekanisme kita gitu ya untuk memprotek diri kita dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman tadi. Gitu. Ya, jadi badan kita ini atau diri kita itu punya semacam defense mechanism gitu ya, mekanisme perlindungan dari rasa kecewa, perlindungan dari rasa bersalah, rasa malu dan lain sebagainya gitu ya, Ibu Uli ya. Nah, tinggal tujuan cuek ini atau alasan kenapa cuek ini apa? Tentu Ibu yang perlu mengevaluasi, melihat lebih dalam lagi, kenapa ya kok saya cuek ya? Apakah karena saya takut ditantang dan takut kalah misalnya gitu ya? Atau apa? Nah, tapi yang jelas menurut saya, kalau selama ini hasilnya lebih banyak positif, berarti itu membawa hal yang positif gitu ya Bu ya. Kalau negatif, jangan-jangan inner child yang negatif. Lanjut, silakan. Oke, lanjut. Slide berikutnya, Pak. Oke, jadi setelah kita tadi latihan gitu ya, mengenali perasaan kita, nah kita perlu mempunyai mindset bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita rasakan. Perasaan kita ini milik kita, we own it gitu. Dan kita yang mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai peran untuk mengelolanya. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita perlu menyadari bahwa diri kita itu memang tidak sempurna gitu. Jadi kita perlu berempati dengan diri sendiri, tapi bukan artinya kita mengasihani ya gitu, dan excuse gitu, bukan. Tapi berempati itu artinya, oke, memang saya punya kekurangan di bagian yang ini gitu. Dan kalau dirunut ke belakang, kayaknya ini ada kaitannya dengan kejadian itu deh gitu, atau ada kaitannya dengan si bapak itu atau ibu itu atau orang tua kita. Nah, di sini tahapan berikutnya adalah kita perlu mulai untuk memaafkan diri sendiri dan melepaskan perasaan negatif tersebut gitu. Karena kalau perasaan negatif itu terus-menerus kita pegang ya, kita ingat, kita simpan gitu, pada akhirnya itu tidak sehat. Jadi kita perlu memahami diri sendiri dan kita perlu memaafkan bahwa oke, saya memang kurang bisa nih misalnya untuk mengambil keputusan secara cepat. Saya tahu, saya paham karena bla 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 gitu ya, karena kejadian di masa lalu. Dan di situ perlunya step langkah untuk memaafkan diri kita sendiri. Gitu. Lanjut Pak. Kalau boleh saya mau tambahin sedikit Ibu. Silakan Pak. Ini yang unik ya, kalau
Di awal kita bicara tentang Erikson stages ya of psychosocial gitu ya, psikososial dari Pak Erikson, bahwa ternyata terutama di usia-usia 12 sampai 18 bicara soal identitas gitu ya, banyak anak-anak atau buat Bapak Ibu yang berhadapan dengan murid-murid di usia 12-18, murid-murid yang mulai mencoba gitu ya agar diterima oleh temannya, punya identitas. Wah, macho ya, ngerokok ya, atau apa, kelihatan cantik dengan ikut tren apa dan lain sebagainya ya, eksplorasi seperti itu gitu ya. Cuma tentu ada eksplorasi yang tidak perlu didukung, bahkan dilarang, tapi ada juga eksplorasi yang didukung. Misalnya coba jadi penulis coba melukis coba les gitar Kalau dimungkinkan, kalau sebagai orang tua silahkan dieksplor saja gitu ya. Tapi yang jelas, kalau ibu dan bapak lihat di sekeliling kita, baik di kantor, di pergaulan maupun di rumah, Bapak Ibu bisa mengira-ngira jangan-jangan ini adalah kebiasaan buruk yang terbawa dari masa kecil gitu loh. Apa sih yang membuat orang dewasa bisa berubah walaupun ada bekas-bekas atau hutang pengasuhan di masa lalu yang dalam? Salah satunya karena impian yang lebih besar lagi, lebih positif lagi di masa depan gitu ya. Tapi ini memang butuh proses, butuh bantuan, tergantung seberapa dalam emosi, terutama yang negatif, inner child yang mereka miliki. Jadi ketika kita berhadapan dengan anggota tim, aduh udah diikutin pelatihan, udah dinasehatin, udah diajarin teman, tapi kok nggak perform juga gitu ya. Oke, jangan-jangan waktunya untuk bicara terbuka dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Bisa jadi yang bersangkutan kalau merasa terbuka, dia bisa curhat gitu ya. Curhat masa lalunya seperti apa. Tapi tentunya kita sebagai leader harus bisa meregulasi diri kita sendiri dulu gitu ya. Menenangkan diri dulu. Lanjut dulu, silakan Bu Ninong. Oke Pak. Tadi sudah sampai di tahap kita perlu mengambil alih perasaan kita gitu ya. Terus slide berikutnya Pak. Oke. Slide berikutnya adalah apa yang kita rasakan, kita memang butuh wadah gitu ya untuk mengekspresikan perasaan kita. Salah satu caranya adalah melalui dialog dengan diri sendiri atau self-talk. Kita perlu amati, karena di setiap detik kita itu melakukan self-talk, disadari atau tidak disadari. Nah, sekali-sekali kita perlu diam dan mendengarkan tipe self-talk seperti apa yang kita omongin ke diri sendiri. Apakah kita menjudge diri kita, atau kita melakukan self-talk yang positif tentang diri kita. Nah, ini yang saya maksud dengan berefleksi atau berkontemplasi. Dan seperti yang Pak Rino tadi bilang, memang ini prosesnya nggak cuma semalam atau seminggu gitu ya Bapak Ibu ya, tapi memang lumayan panjang, tergantung kedalaman masalahnya. Tapi sekali lagi, berefleksi atau berkontemplasi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau pihak lain, tapi sebagai kesempatan untuk menggali apa sih pembelajaran atau makna yang saya dapat dari pengalaman ini, atau dari warna yang terbentuk di diri saya sekarang ini. Gitu. Nah, step berikutnya adalah kita coba memunculkan kembali perasaan negatif akibat dari peristiwa tersebut. Kemudian kita perlu menerima dan memaafkan apa yang sudah terjadi tadi itu. Cara lain dari self-talk adalah ada nih yang namanya kita menulis surat ke diri kita. Kita membahas, jadi kayak bikin diary gitu ya Bapak Ibu ya. Membahas perasaan, harapan, kedepannya apa, cita-cita saya, dan tantangan saya saat ini apa, kendala saya saat ini apa, dan apa yang bisa dilakukan untuk membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu semua ada orang-orang yang akan merasa lebih baik kalau itu dituangkan dalam bentuk tulisan atau surat yang ditujukan ke diri sendiri. Gitu. Ya. Oke,
Ada tambahan lagi? Nah, ini Pak Rino. Nah, saya matikan dulu slide-nya. Bapak Ibu, kita belajar dari pengalaman hidup kita, benar nggak? Pertanyaannya adalah, apakah perasaan bisa dipelajari? Maksudnya perasaan apa ya? Perasaan takut. Takut kalau ngomong di rapat. Takut kalau berbeda pendapat dengan atasan atau rekan kerja. Takut ya. Atau misalnya takut salah. Takut ketika atasan kita tidak ada, lalu ada masalah dan kita takut mengambil inisiatif. Nah, gitu ya. Baik itu rasa takut atau rasa marah ya dan lain sebagainya. Rekan kita ngomong, payah kamu nggak kayak dia. Wah, dibanding-bandingkan tuh. Itu naik pitam langsung gitu ya. Pertanyaannya adalah, hai kamu yang cepat naik pitam kalau dibanding-bandingkan, dari mana sih kamu belajar cepat naik pitam itu jika dibanding-bandingkan? Jawabannya bisa jadi dari masa lalu. Makanya kita akan gabungkan tahapan Erikson dengan inner child itu dalam regulasi diri. Maksudnya apa? Ketika kita ingin menghadapi orang yang sulit, misalnya sulit berubah, atau kita bernegosiasi dengan orang yang rekan kerja yang keras kepala, atau bawahan yang susah diatur, dan lain sebagainya. Pertama, kita harus bisa menenangkan diri dong, gitu ya. Terutama jangan sampai ketika kita punya inner child itu, kita akan bicara dengan orang yang punya masalah yang sama. Wah, udah jadi malah kacau gitu ya. Jadi ini sekedar exercise, tentunya exercise ini nggak usah dilakukan di sini. Mungkin bisa dilakukan di rumah, hanya sekedar berpikir saja. Kalau tadi mulai dari usia dari baru lahir sampai usia 1,5 tahun, para bayi belajar untuk percaya atau tidak percaya dengan orang dewasa atau lingkungan sekitarnya. Oke. Lalu kemudian di usia 1,5 sampai 3 tahun, kita belajar untuk bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri atau otonomi. Oke. Tapi ada juga yang kita akhirnya jadi serba malu untuk melakukannya sendiri atau peragu. Siapa di sini yang merasa dirinya peragu? Suka ragu-ragu ngambil keputusan dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Apakah kita termasuk orang yang penuh inisiatif tanpa disuruh kita bekerja, melakukannya, atau kita serba takut salah? Dan yang selanjutnya adalah percaya diri. Apakah kita percaya diri untuk bicara, mengungkapkan pendapat, atau ya rendah diri? Siapalah saya ini? Saya dibesarkan di desa, ketemu dengan teman-teman para guru yang pendidikannya di kota besar, merasa rendah diri. Dan yang terakhir, identitas. Bahwa ternyata jadi leader itu harus begini, suaranya keras. Kalau tertawa suaranya harus keras supaya dianggap oleh orang ini hebat gitu ya. Identitas atau kebingungan gitu ya. Leader yang baik itu seperti apa sih? Oh, apakah harus petantang petenteng, harus selalu benar dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah belajar dari siapa atau belajar dari kejadian apa? Bapak Ibu bisa jadi orang yang penuh percaya atau tidak percaya. Belajar dari siapa atau kejadian apa Bapak Ibu menjadi orang yang mampu mengerjakan segala sesuatunya secara otonom atau mandiri gitu ya. Atau Bapak Ibu menjadi peragu. Ingat, peragu atau tidak percaya itu dipelajari loh dari masa lalu yang terus berulang dan membekas. Jadi, sekedar mengajak saja. Bapak Ibu merasa, coba diingat deh, apa ya yang membuat kita jadi sulit berkembang misalnya.
baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Apakah kita sulit mempercayai orang lain? Pertanyaannya adalah belajar dari siapa? Kok kamu jadi orang yang tidak percayaan? Atau apa kejadiannya? Gitu loh. Ya. Kenapa kita jadi peragu? Belajar dari mana? Atau kejadian apa yang membekas sehingga kita jadi sangat ragu? Dan seterusnya. Ini sekedar alat untuk menyadarkan diri kita ya bahwa oh, ternyata kejadiannya seperti itu. Kenapa si Rino kecil merasa ragu, bahkan sampai Rino dewasa? Gitu ya, contohnya seperti saya misalnya. Jadi, Bapak Ibu, ini hanya sekedar ajakan, coba merenung hal-hal, terutama yang negatif mungkin ya. Hal-hal negatif seperti tidak percaya, malu, ragu, takut bersalah, rendah diri gitu ya, atau kita bingung sebagai profesional, sebagai guru, sebagai suami, sebagai istri, bingung peran kita gitu loh, karena nggak ada contoh yang menurut kita bagus dalam kehidupan kita di masa lalu. Nah, ini alat bantu ketika kita mulai ingin meregulasi diri. Oke, Bu Ninong, lanjutkan. Oke, nah setelah kita melakukan tadi pengakuan atau menerima perasaan yang tidak nyaman tadi ya, dan kita sampai di tahap memaafkan diri kita, memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang terlibat di masa lalu. Berikutnya adalah kita bisa mengubah cara pandang terhadap diri kita. Kita munculkan potensi diri kita yang lain. Dan ini yang bisa membentuk diri kita mempunyai citra diri yang baru atau new self-image. Oke. Nah, lalu kita jadiin apa nih pengalaman masa lalu? Pengalaman masa lalu itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk melangkah ke depan lagi. Jadi kita menaruh makna yang baru dari kejadian yang lama. Kejadian sih itu juga gitu ya. Tapi kalau kita memberikan makna yang positif, makna yang membangun diri kita, maka itu menjadi sebuah batu loncatan untuk membuat diri kita menjadi individu yang lebih baik. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita ini manusia sebetulnya sifatnya dinamis. Asalkan kita terpanggil, kita ingin berubah. Kita terbuka dengan perubahan, kita belajar lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kita ngomongin orang dewasa nih, dalam lingkungan pekerjaan gitu ya, kita sebagai leader, sebagai tim gitu, memang kita bukan orang tuanya si anak buah kita gitu ya, tapi memang kesadaran untuk berubah itu memang harus dikembalikan lagi ke orangnya, ke individunya. Gitu Pak Rino. Nah, Bapak Ibu, sekedar untuk latihan kembali ke kasusnya Maya. Maya punya atasan baru, kepala sekolah baru, ceritanya gitu ya, yang sering membanding-bandingkan. Maya ini koordinator SD misalnya gitu ya. Atasannya sering membanding-bandingkan, dulu atasannya waktu jadi koordinator SD, wah prestasinya ini, begini, dan lain sebagainya. Maya merasa terancam, kesal, marah. Jangan-jangan itu bagian dari inner child Maya. Apa yang sebaiknya Maya lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa yang sebaiknya Maya lakukan? Silakan tulis di chat atau ngomong langsung. Idealnya, kalau Maya tidak merasa terancam, idealnya tinggal belajar aja dari kepala sekolah. Benar nggak? Kepala sekolah kan membangga-banggakan dirinya. Kalau saya dulu koordinator, gini saya ini yang saya lakukan segala macam. Kalau Maya tidak merasa terancam, Maya tinggal langsung aja mendekat. Pak atau Bu kepala sekolah, dulu gimana situasinya? Apa yang Ibu lakukan? Bu, saya punya masalah ini. Kalau Ibu dulu gimana? Gitu ya. Enteng-enteng saja gitu ketika menghadapi orang seperti atasan seperti itu yang suka membanggakan di masa lalunya gitu ya. Karena kan ya yang penting kita semakin bisa, semakin
prestasinya semakin baik walaupun dengan belajar dari orang yang suka membangga-banggakan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita dapat ilmu dan memperbaiki diri. Maya lakukan belajar dari kepala sekolah. Very good, terima kasih Ibu Terry. Makasih ya. Yes, betul sekali. Cuma masalahnya ketika Maya merasa terancam, tentunya seperti yang Bu Ninong bilang ya, jangan-jangan Maya perlu mengevaluasi diri. Kenapa ya saya begitu merasa terancam ketika saya dibanding-bandingkan? Karena jangan-jangan konteks membanding-bandingkannya bisa terjadi di mana saja loh. Misalnya suami ngomong gitu ya, atau mertua ngomong gitu ya, dan lain sebagainya. Aduh, itu jangan-jangan ada yang perlu diobati atau diperbaiki. New image-nya tadi itu, bahwa ya oke, semua orang sering dibanding-bandingkan kok, bukan hanya saya kok, gitu ya. Nah, proses memperbaiki perasaan terancam itu menjadi perasaan yang netral untuk mau belajar dari kepala sekolah, itu yang disebut oleh Bu Ninong langkah-langkahnya. Bu Sarinawati, iya memang iya Bu, ini luka dari dibanding-bandingkan itu kalau tidak dikelola itu akan memang stays ya gitu, akan terus ada gitu. Ya, kalau kesel, oke, mungkin wajar. Tapi kalau keselnya sampai merasa terancam, nggak mau belajar dari kepala sekolahnya, jangan-jangan ada inner child di balik itu, alias hutang pengasuhan yang belum terbayar gitu ya. Tapi kalau kesel, tapi kemudian ya udah, saya tanya ke bos deh, gimana caranya sih kepala sekolah, Bu kepala sekolah, kenapa kok Ibu bisa begitu sih? Apa yang Ibu lakukan dan lain sebagainya ya, untuk terbuka terhadap keterbatasan diri. Ibu Uli bilang menenangkan diri setiap itu terjadi dan banggakan diri, meyakinkan saya spesial, paket mahal, sehingga termotivasi untuk lebih dari capsek-nya. Iya betul, kan terjadinya di dalam diri ya. Saya harus lebih baik dari capsek saya harus lebih baik, ya kan? Tapi ketika merasa terancam, sulit sekali punya pikiran seperti itu. Itu maksudnya kita harus meregulasi diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita punya bawahan, anggota tim, baik itu guru atau profesional di kantor, di bisnis, yang menurut kita kok kayaknya susah banget dikembangkan, dibentuk, ya, tidak belajar dari pengalaman, mau seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Ini yang kita mau di bab terakhir. Ya, bagaimana cara kita bisa mengembangkan orang lain yang punya hutang pengasuhan atau inner child. Yuk, kita lanjutkan bab terakhir kita ini. Bab terakhir saya yang akan bawakan, judulnya adalah psychological safety nih Bapak Ibu.